Dan Nabi Sulaiman waktu itu berdoa kepada Allah, dia memohon guys, katanya, ya Allah tolong ya Allah, saya ingin menangkap seluruh iblis dan memenjarakan semua iblis. Akhirnya dikabulkan juga sama Allah ya, Nabi Sulaiman ini bisa ataupun dapat mukjizat, dapat kekuatan ya, memenjarakan iblis selama sehari saja. Halo sekalian, welcome back di Oscar History. Di Oscar History kali ini kita akan ngebahas kisah Nabi Sulaiman guys, yang diberikan mukjizat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memenjarakan dan mengikat semua iblis yang ada di seluruh dunia guys. Jadi Nabi Sulaiman ini diberikan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu diantaranya seperti dapat berkomunikasi dengan hewan ya, binatang, terus makhluk-makhluk seperti tumbuhan ya, makhluk hidup yang lainnya. Dan yang berikutnya, Nabi Sulaiman ini dapat berkomunikasi dengan makhluk jin guys. Jadi bangsa jin ini Nabi Sulaiman dapat berkomunikasi dengan mereka, para jin-jin, baik itu jin muslim maupun jin kafir. Jadi Nabi Sulaiman ini menguasai banyak bahasa setiap makhluk hidup lah, seperti bahasa hewan kan, terus bahasa makhluk jin, bangsa jin, semua kerajaan jin di seluruh dunia ini bisa berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman. Dan bahkan ini Nabi Sulaiman juga diberikan mukjizat sama Allah, dijadikan raja guys ya, raja paling besar ya, raja manusia paling besar di muka bumi. Jadi selain Nabi Sulaiman ini diberikan gelar raja ya di muka bumi ini guys. Jadi banyak tuh ya rakyat-rakyat dari Nabi Sulaiman ini yang semacam kayak mengikuti dia sebagai raja ya, diakui nih Nabi Sulaiman ini sebagai raja besar di dunia guys. Dan karena emang ini Nabi Sulaiman ini seorang raja, maka Nabi Sulaiman ini hidupnya itu sangat kaya raya guys ya. Maksudnya mempunyai istana yang sangat besar ya, dan juga rakyat-rakyatnya dan juga pengawal-pengawal ya. Dan yang paling spesial, Nabi Sulaiman ini diberikan mukjizat yang sangat luar biasa sama Allah ya, itu dapat memenjarakan iblis guys. Kalian bayangin iblis. Kalau tadi kan Nabi Sulaiman dapat berkomunikasi dengan jin ya, yang kita tahu jin itu kan semacam kayak bawahan dari iblis itu sendiri guys. Ini langsung nih ya, atasan ataupun raja jenderal lah ya dari jin tersebut, yaitu iblis, bahkan jenderalnya iblis juga ini dapat dipenjarakan dan ditangkap oleh Nabi Sulaiman guys. Saking luar biasanya mukjizat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Sulaiman. Gimanakah kisah Nabi Sulaiman dalam memenjarakan dan menangkap semua iblis yang ada di seluruh dunia guys? Langsung aja guys kita masuk ke pembahasan ceritanya guys. Bersama gue Dharma Nasgul, simak dan tonton video ini sampai habis. Oke, jadi awal ceritanya Nabi Sulaiman itu semacam kayak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Jadi kita tahu kalau Nabi itu kan seorang Nabi dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Sulaiman waktu itu berdoa kepada Allah, dia memohon guys, katanya, ya Allah tolong ya Allah, saya ingin menangkap seluruh iblis dan memenjarakan semua iblis, agar manusia itu tidak berbuat maksiat lagi. Karena kita tahu juga perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia selain dari hawa nafsu manusianya itu sendiri, itu karena diganggu dan juga ada ajakan dari iblis itu sendiri guys, semacam kayak bisikan dari iblis ya. Dan Nabi Sulaiman ini sudah semacam geram lah, sudah nggak betah gitu kan melihat perbuatan maksiat dari manusia-manusia. Dan ketika Nabi Sulaiman sudah berdoa dan berkomunikasi dengan Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung merespon doa dari Nabi Sulaiman dan mengatakan, ya Sulaiman, percuma kamu menjarakan seluruh iblis di muka bumi ini, karena itu tidak ada gunanya. Walaupun iblis itu sudah tidak ada di muka bumi ini, manusia masih mempunyai hawa nafsu yang bisa menggoda mereka sendiri. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Sulaiman, percuma kalau memenjarakan iblis, bahkan nanti dampaknya lebih parah ya, bisa berdampak dengan kehidupan manusianya itu sendiri, kata Allah seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman ini tetap keras dan meminta doa kepada Allah, yang meminta permintaan yang tadi tersebut guys ya. Melihat kesungguhannya dalam berdoa, akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman dengan catatan sesuai dengan permintaan itu sendiri. Karena Nabi Sulaiman itu meminta kepada Allah
saya akan mengurung dan memenjarakan iblis hanya dalam 1 hari saja ya Allah. Saya ingin manusia itu bertobat dan tidak berbuat maksiat dalam 1 hari saja. Walaupun sebenarnya mau selamanya, tapi Nabi Sulaiman itu meminta kepada Allah, 1 hari saja ya Allah, saya ingin memenjarakan dan mengurung iblis. Akhirnya dikabulkan juga sama Allah ya. Nabi Sulaiman ini bisa ataupun dapat mukjizat, dapat kekuatan ya, memenjarakan iblis selama sehari saja. Ini kalian bayangin, ini seorang nabi ya, Nabi Sulaiman mempunyai gelar nabi. Ini meminta ataupun mempunyai kekuatan gitu kan, dapat menangkap dan memenjarakan iblis ya. Itu harus minta izin dulu sama Allah ya, karena emang manusia itu tidak punya kuasa ataupun semacam kayak mempunyai kekuatan goib gitu kan, bisa menangkap iblis, jin, raja jin, seperti itu guys. Ini yang ada gelar nabinya aja masih minta izin dulu sama Allah guys. Diberikan apa ya, semacam kayak meminta kekuatan ya, meminta kuasa agar bisa menangkap iblis. Kalian bayangin kalau manusia biasa yang katanya mengaku dukun gitu kan, ataupun mengaku paranormal ya, bisa menangkap jin gitu kan, bisa memenjarakan jin, bahkan ada yang menangkap jin masukin ke dalam botol gitu kan, mengusir jin dari rumah kosong, ataupun ya menangkap jin gitu kan dari gunung, dari lautan. Itu kuasanya dari mana gitu kan guys ya. Sementara Nabi Sulaiman aja yang jelas-jelas sudah seorang nabi ya, punya gelar nabi yang sudah diakui dan ya bisa diakuin lah atas mukjizat-mukjizat yang diberikan sama Allah. Itu harus minta izin lagi sama Allah untuk diberikan kekuatan dan kuasanya. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri ya, apakah para dukun ataupun paranormal ataupun ya orang-orang pintar yang lainnya yang mengaku seperti itu benar-benar bisa menangkap jin gitu kan, terus menangkap kuntilanak segala macam. Oke, kita lanjut lagi ke kisah Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman ini sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman ini langsung menangkap seluruh iblis guys ya, dan memenjarakannya ya di suatu tempat, mengurung iblis-iblis tersebut itu di suatu tempat ya. Dan keesokan harinya ketika Nabi Sulaiman ini sudah memenjarakan semua iblis ya, Nabi Sulaiman ini keesokan harinya mengutus pengawalnya guys. Jadi semacam kayak anak buahnya itu menyuruh anak buahnya itu untuk menjual tas kerajinan kerajaan dia guys ya. Jadi walaupun Nabi Sulaiman ini sudah kaya raya gitu kan, mempunyai istana dan juga seorang raja, ini Nabi Sulaiman ini juga tetap bekerja ya, terutama mengajari para penduduknya itu tetap semangat untuk bekerja ya. Dan tas kerajinan tangan kerajaan itu juga dibuat oleh para penduduk warga kerajaan Nabi Sulaiman tersebut guys. Diutus tuh ya anak buah dari Nabi Sulaiman untuk menjual tas kerajinan kerajaan tersebut ya. Akhirnya anak buah tersebut itu langsung membawa tas kerajinan tangan kerajaan Nabi Sulaiman gitu ke sebuah pasar untuk dijual guys. Dan ketika anak buah Nabi Sulaiman ini sudah tiba gitu kan di pasar gitu untuk menjual tas kerajinan tangannya, ini anak buahnya langsung bingung guys, karena melihat kondisi pasar itu sepi banget, udah kayak kuburan ya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya ya, yang dimana kita tahu aktivitas pasar itu ketika siang hari ya, khususnya itu pagi hari sampai sore hari, itu selalu rame pengunjung guys, baik itu pembeli ataupun penjual. Tapi kali ini anak buahnya Nabi Sulaiman ini melihat kondisinya ini sepi banget nih pasar tersebut guys. Bahkan satu orang pun nggak ada sama sekali guys ya. Karena emang ini kebingungan gitu kan anak buahnya Nabi Sulaiman ini langsung memutuskan untuk pulang aja. Buat apa juga, pasar sepi banget, mau jual tasnya kemana gitu kan. Langsung anak buahnya Nabi Sulaiman itu langsung pulang kembali ya ke kerajaan ya, ke istananya Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman ini langsung bertanya ke anak buahnya, kenapa kamu kok jam segini sudah pulang saja? Biasanya juga kalau ngejualin tas gitu kan ke pasar pulang itu sore, ya paling cepat siang lah kalau emang sudah laku terjual semua ini tas kan, siang itu udah pulang. Tapi jam segini baru juga berangkat tapi udah pulang aja ini. Anak buahnya di situ juga kebingungan juga ya, gimana jelasinnya ke Nabi Sulaiman. Dia sendiri aja bingung guys ya, ngelihat kondisi pasar itu sepi banget. Akhirnya anak buahnya itu menjelaskan ke Nabi Sulaiman bahwa kondisi pasar benar-benar hari itu sepi banget, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Biasanya kalau anak buahnya datang pagi tuh kondisi pasar walaupun pagi udah rame banget, tapi kali ini kondisinya pasar sepi banget nih ya raja, kata anak buahnya Nabi Sulaiman. Di situ Nabi Sulaiman juga kebingungan. Masa iya sih sepi pasar, gak kayak biasa-biasanya?
ada apa ya? Di situ anak buahnya juga ya kebingungan, diam aja dia ya. Ini dalam hati dia, ini Nabi Sulaiman aja sang raja ini nggak tahu kenapa bisa kondisi pasar seperti itu ya. Apalagi saya manusia biasa, rakyat biasa gitu kan, cuman anak buahnya. Ya udah deh, karena udah diem aja, akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya, ya udah deh, tunggu aja besok kali udah rame lagi, nanti tunggu aja deh jualinnya besok aja, kata Nabi Sulaiman. Anak buahnya itu pun pergi. Di situ Nabi Sulaiman sempat kebingungan juga tuh, dia duduk di kursi raja ya kan, sempat mikir kenapa bisa sepi ya. Akhirnya dia memutuskan untuk bertanya lagi kepada Allah ya, berkomunikasi kepada Allah apa yang terjadi di pasar tersebut guys. Dan di situ Nabi Sulaiman langsung menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi di pasar, kenapa orang-orang bisa menghilang ataupun pasar itu bisa sepi. Di situ Allah langsung menjawab ke Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, bukannya saya sudah ingatkan kepada kamu, kalau kamu memenjarakan seluruh iblis di muka bumi, maka akan berdampak juga ke kehidupan manusianya itu sendiri. Kalau iblis dipenjarakan, maka manusia sudah tidak ada lagi menggoda, walaupun manusia itu punya hawa nafsu, tetapi kan sumber utamanya itu dari bisikan ataupun godaan iblis. Jadi ketika iblis sudah tidak ada di dunia, maka pikiran manusia ataupun hawa nafsu dan hati manusia itu tidak ada yang menggodanya. Maka manusia itu sendiri sudah tidak tertarik lagi sama hal-hal duniawi. Jadi pikiran dia sudah bertobat saja ya. Lebih memilih diam di rumah ataupun di tempat ibadah di masjid untuk berzikir dan beribadah kepada saya, kata Allah. Jadi seperti itu ya Sulaiman, jika kamu menjarakan seluruh iblis, maka kehidupan manusianya itu sendiri akan berubah total seperti ini. Dan akhirnya setelah berkomunikasi dengan Allah dan mendapatkan jawabannya kenapa pasar bisa sepi, Nabi Sulaiman ini langsung melepaskan seluruh iblis kembali guys ke muka bumi dari penjara dan kurungannya ya. Jadi setelah iblis ini dilepaskan semua dari penjaranya, keesokan harinya Nabi Sulaiman ini kembali mengutus anak buahnya untuk menjual tas kerajinan tangannya kembali guys ya. Dan ketika anak buahnya sudah sampai pasar, benar aja guys ya, kondisi pasar itu udah normal kembali ya. Seperti kondisi sebelum-sebelum yang dimana setiap pagi, siang, sore itu kan pasar selalu rame ya guys ya. Yang dimana tempat berkumpulnya para pembeli dan penjual guys ya untuk melakukan transaksi penjualan barang-barang ataupun makanan. Akhirnya kondisi pasar sudah ramai semua, anak buahnya itu pun ya langsung yang menjual kembali tas kerajinan tangan kerajaan Nabi Sulaiman guys. Dan ketika sore harinya anak buahnya Nabi Sulaiman ini sudah selesai ya menjual tas-tas hasil kerajinan tangan kerajaannya. Dan ketika pulang ke kerajaannya kembali pas sore hari ditanya lagi sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya gimana kondisi pasar, apakah sudah normal? Dan anak buahnya Nabi Sulaiman ini juga langsung menjelaskan ke Nabi Sulaiman ya bahwa kondisi pasar itu sudah normal kembali. Dan dari situ pun Nabi Sulaiman sudah tidak mau memenjarakan lagi seluruh iblis di muka bumi ini guys. Biar kehidupan ini berjalan seperti alurnya ya dari Allah ya, sudah diatur sama Allah itu sendiri guys. Oke sekalian, cukup sekian di konten kali ini tentang kisah Nabi Sulaiman yang dapat memenjarakan seluruh iblis di muka bumi ini ya. Dan ternyata dengan cara memenjarakan seluruh iblis di muka bumi ini itu dapat berdampak negatif juga ya bagi kehidupan manusianya itu sendiri guys di muka bumi guys. Gimana menurut kalian tentang kisah Nabi Sulaiman ini yang bisa memenjarakan dan mengurung seluruh iblis di muka bumi ini guys ya? Kalau kalian punya opini ataupun pendapat pribadi, kalian komentar aja guys di kolom komentar guys. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.